Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di Gereja Keluarga Kudus Atmodirono. Selamat sore, berkah dalam. Hari ini kita akan mengawali masa Prapaskah, masa penuh rahmat di mana kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pertobatan, doa, dan perbuatan kasih. Melalui tanda abu yang akan kita terima, kita diingatkan akan kefanaan hidup dan panggilan untuk bertobat, serta percaya pada Injil. Semoga dalam perayaan ini meneguhkan langkah kita dalam menjalani masa tobat dan hati yang tulus dan penuh iman. Sebelum kita mulai perayaan Ekaristi, kami akan menginformasikan beberapa hal. Mohon menonaktifkan handphone, menjaga ketenangan dan kekhidmatan selama perayaan Ekaristi berlangsung, mengikuti seluruh rangkaian misa dengan penuh hormat dan mengikuti ajakan imam. Semua umat yang hadir diperbolehkan menerima abu. Pada misa ini tidak ada berkat anak. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, marilah kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Yusuf Sunarno, MSF. Marilah sekarang kita menyambut imam dan para petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, Bapak, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat sore, berkah dalam.
Hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan pengolesan abu nanti di dahi kita masing-masing. Masa Prapaskah adalah kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sekaligus juga menjadi sarana memperbaiki diri dari waktu ke waktu, dan juga untuk lebih mengajarkan kita, kepekaan kita kepada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi Rabu Abu ini dengan penuh hikmat, agar kita dapat memperoleh buah-buah roh dari perjalanan hidup kita, terlebih di masa Prapaskah ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Bacaan diambil dari kitab Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini. Kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di manakah Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah
menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendiri aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari inti, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah
jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari Sabtu dan Minggu kemarin sudah dibacakan surat gembala dari Bapak Uskup Agung kita, sekaligus juga aturan-aturan dalam pantang dan puasa kita. Kalau dilihat dari aturan-aturan yang ditetapkan dari keuskupan, memang aturan puasa dan pantang kita umat Katolik itu tidak berat, bahkan sangat ringan kalau dibandingkan dengan aturan puasa saudara-saudari kita Muslim yang saat ini juga sedang berpuasa. Oleh karena itu, memang Bapak Uskup menghimbau kita semua untuk menetapkan cara-cara berpuasa dan berpantang yang pas, yang cocok bagi kita semua. Misalnya hanya dengan tidak boleh makan sehari, tidak boleh atau hanya boleh makan sehari sekali, itu terlalu ringan, ya silahkan dibuat aturan sendiri yang bisa mengarahkan hidup kita, hati kita untuk menyelami karya penebusan Tuhan dalam hidup kita. Lalu tentang pantang, mau pantang apa silahkan. Ya kalau tiap hari tidak makan daging kok pantangnya juga daging, ya tidak pas tentu saja. Maka pantang yang disukai. Sehingga apa? Sehingga pantang dan puasa kita sungguh mengarahkan kita semua
pada yang namanya perbaikan batin kita, hati kita. Sekali lagi, pantang dan puasa jasmani kita itu hanya sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah perbaikan batin, pertobatan batin kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pantang dan puasa kita tidak hanya urusan aku dengan Tuhan, tetapi juga urusanku dengan sesama. Maka ada aksi puasa pembangunan, ada kita menyisihkan sebagian dari harta kita untuk membantu saudara-saudari kita yang lain yang berkekurangan. Ada kotak APP di sana. Sehingga pantang dan puasa kita itu juga berguna bagi sesama kita. Tidak hanya mempunyai efek pengaruh pada diri kita saja, tetapi juga bagi sesama. Apa yang dinasihatkan oleh bacaan pertama dari kitab Nubuat Yoel tadi kiranya menjadi kesimpulan dari beberapa nasihat. Nabi Yoel mengatakan, koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang kita akan memohonkan berkat untuk abu-abu yang akan dipakai sebagai tanda pertobatan kita. Marilah berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang akan diolesi dengan abu ini. Semoga dengan setia kami menjalani puasa Prapaskah kami, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari kita lanjutkan dengan mengunjukkan doa-doa umat. Doa, tobat, dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbarui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Marilah kita berseru kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga para pemimpin dunia berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menjadi semakin peka terhadap kebutuhan sesama. Semoga mereka yang sakit dan menderita tetap percaya kepada Allah dan mendapatkan pertolongan dari sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Dalam hati marilah kita sampaikan doa-doa pribadi, keluarga, atau titipan-titipan doa saudara-saudari yang minta kita doakan. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan. Yesus
Berdoalah saudara-saudari yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih, dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah,
kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, terlebih seluruh umat-Mu di paroki kami yang pada hari ini memulai masa pantang dan puasa kami, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa-doa rasa syukur, harapan-harapan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang sore hari ini diundang datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Siapa saja yang merenungkan hukum Tuhan siang malam akan menghasilkan buah pada waktunya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan padamu dan berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi Rabu Abu yang merupakan penanda awal dari masa Prapaskah kita, masa retret agung kita. Semoga kesempatan yang penuh rahmat ini dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pada saatnya nanti kita dapat merayakan Paskah dengan hati yang pantas dan juga penuh sukacita. Terima kasih kepada para pelayan yang telah melaksanakan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Mari kita sekarang siapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati keluarga, hidup, karya, pelayanan-pelayanan kita, permenungan-permenungan kita selama masa Prapaskah ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.